Halo kakak-kakak dan teman-teman sekalian, perkenalkan nama saya Devina Renita dengan NIM 123200114 dan teman saya. Saya Parito Fandi dengan NIM 123200104. Nah, jadi di video ini kita bakal menjelaskan detail kasus, terus alur program, dan penjelasan codingnya, kelebihan program, kekurangan program, dan pembagian tugas dari tugas akhir, proyek akhir, praktikum, pemrograman berorientasi objek. Nah, di sini kita membuat aplikasi yang sesuai dengan request sebuah sekolah. Jadi, sebuah sekolah itu memerlukan aplikasi untuk memanage data siswa. Sekolah tersebut mempunyai permintaan untuk fitur menambah siswa, edit data siswa, dan menampilkan data siswa yang terdaftar dalam bentuk tabel. Nah, data siswa yang diperlukan oleh pihak sekolah ini adalah nama lengkap siswa, nomor induk siswa, jenis kelamin, golongan darah, nomor HP siswa, nama wali, nomor HP wali. Lalu pihak sekolah juga meminta agar database siswa yang sudah terinput bisa diedit kembali dengan menu edit. Misalnya, ada kesalahan saat menginput atau human error. Lalu pihak sekolah juga meminta untuk ditambahkan fitur yang bisa menambahkan admin untuk membantu mengurus database siswa. Data yang diperlukan adalah nama admin, username, dan password yang nantinya akan dipakai untuk mengakses aplikasi tersebut. Lalu diperlukan juga fitur edit admin sehingga bisa mengatasi human error ataupun kondisi di mana admin lupa password ataupun username. Nah, untuk alur programnya, di sini kita demokan saja langsung ya. Di menu tampilan awal itu langsung ada menu sign in yang memerlukan username dan password. Silahkan kita masukkan dulu password untuk adminnya. Oke, ini jadi tadi kan udah kami tambahin tuh account buat adminnya. Kita coba tes ini kan ada tes username 12 sama passwordnya 1234. Langsung kita coba aja ya. Ya, login Oke. sukses. Oke, sebelumnya saya jelaskan dulu. Untuk admin ini kan langsung sign in ya. Ada kondisi, mungkin ada yang bakal bertanya, gimana cara bikin akunnya? Nah, itu karena ini adalah database dan kita mengharapkan program ini tuh dipegang oleh satu master atau satu orang yang menjadi ibaratnya juru kunci. Jadi sign in ini dia emang dari awal udah bikin akun sendiri dari program yang nggak ada tulisan di mana bisa registrasi sendiri gitu loh. Nah, untuk admin-admin yang lain baru bisa ditambahkan oleh juru kunci ini. Jadi juru kunci ini harus orang yang terpercaya. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke menu di mana ada pilihan student dan admin. Student itu menu untuk menambahkan siswa, edit siswa. Admin itu ya buat admin. Kita coba dulu ke yang student. Oke. Oke, kita tambahin studentnya dulu karena masih kosong. Kita coba tambah siswa. Add student. Oke, kita bawa apa nih namanya? Namaku deh boleh, Devina. Oke. Nomor induknya, Nomor nomor induk dulu adminnya, deh ya. nomor NIM aja ya. Perempuan. Golongan darah lu apa? Aku A. Ah, Ya, oke. nomornya Nomor HP sensor satu dua aja. tiga aja. Takutnya nanti ditelepon. Nama wali, buat aja nama belakangku, Reinita. Oke. Nomor Namanya HP aja wali ya. 123 juga ya. Jangan Oke. dong. Gak apa-apa deh, Nah, nanti kita edit deh. coba Nanti deh. kita edit deh. Nanti kita edit nomornya. Oke, oke, oke. Nah, kita submit ya. Ya, kita submit. Oke, sukses. Nah, ini Oke. kalau misalnya udah, langsung tekan reset aja biar hilang semuanya. Oke, Oke. itu. Kembali langsung kita edit aja ya. Iya. Jadi nomor induknya, nomor induk dulu kan? Iya, 123200114. 004. Oke, jadi tadi datanya ada kita masukin ke database tuh, tadi di tabel murid. Nah, sekarang ada datanya. Ya, tadi kan kita salah input nomor ini nih, HP wali nih. Jadi kita coba update buat ngedit datanya. Ya, klik update-nya. Oh, ya, input Bentar, dulu ya. buat jadi apa Jadi nih? 456. Ya, ya. 456. Oke, kita update Oke, aja ya. update. Oke, sukses. Oke. Terus coba lihat di Nah, database dong, di localhost-nya. bentar, kita refresh dulu. Oke, udah diganti Oke, apa nih? udah 456. ke update. Oke, Hmm, langsung kita show aja ya di ya, tabel. coba show student dulu deh. Nah, Oke, nggak terdaftar kelihatan. ya. Mm-mm. Oke, Terus nah kita kita langsung kembali lagi. Kita coba edit lagi buat ngehapus, coba fitur hapusnya.
Oke, langsung kita hapus aja ya. Iya. Dadah Devina. Oke. Langsung kita refresh, oke, udah hilang datanya. Oke. Oke, selanjutnya kita ke menu admin. Coba menu admin. Ya, coba sekarang namamu deh. Nama adminnya. Nah, gua admin lah namanya, nama gua deh. Username-nya udah deh 12 tes aja deh. Karena tes account. Tes 1 2 3 submit. Oke, bisa di-reset juga. Terus Kita kita lihat. edit. Show admin dulu dong. Oh, Nah, sorry. Oke, itu aku udah tambahin tuh buat ngetes pas buat projectnya. Nah, ya. jadi sekarang tuh ada 3 tuh. Nah, udah tes, tes juga sama Tepari. Oke, terus kita coba lanjut buat edit admin ya, yang tadi. Ya, Rick. Oke. Nah, kita input yang tadi kita buat ya. Tadi tes ya namanya. Iya. Tes. Tarik, oke. Yang ketemu. Oke. Nah, misalnya, aduh, aku lupa passwordnya apaan, aku pelupa gitu. Terus kamu ganti passwordnya, jadi lebih mudah Yang kita diingat balik deh ya. misalnya. Ya, kita coba Kita balik balik 1, 2, 3 tes. Nah, update dulu. update. Oke. Kita cek lagi di Oke. localhost-nya. Yap, kita refresh. Udah, dia Oke, udah keganti. kebalik. Terus kita coba menu ini ya, hapusnya. Menu hapusnya, oke, langsung kita hapus aja ya. Iya. Oke, sukses. Oke, udah kehapus datanya. Ya. Terus kita coba lihat di show adminnya masih ada Farid nggak coba? Oh, udah nggak ada. Oh, nggak ada. Nah, Oke, coba load aja deh ya. kita sekarang tinggal logout nih. Nah. Oke, dia bakal balik lagi ke menu awal. Nah, selanjutnya itu bakal ada penjelasan dari codingnya. Itu bakal dijelasin sama Farid. Silakan Farid. Oke, sekarang kita jelaskan codingannya ya. Oke, jadi pertama tuh kita buat file buat koneksi ke database dulu tuh. Nah, aku buat tuh namanya koneksi.java. Jadi ini itu udah sama kayak tugas-tugas sebelumnya yang buat menu login itu. Ini sama aja ke hari itu. Jadi kita buat establish koneksi ke localhost. Itu nama database-nya itu tugas akhir. Itu yang kita buat itu tuh, tugas akhir. Nah, jadi kalau udah terconnect dia, misalnya aku run nih. Ntar apa tuh username-nya? Tes 1 2 3. Username-nya Salah. Ya, nggak apa. Itu dia tulisan connection successfully karena tuh jadi tiap kali kita mau panggil database tuh kita panggil dulu koneksi.get koneksi itu nama functionnya yang udah kita buat get koneksi. Oke, selanjutnya kita ke login. Tadi login kan ada 2 button, reset sama submit. Pertama reset dulu. Kayak reset tuh simple, jadi kalau kita tekan tuh, jika kita kan ada ini add username 1 sama in password 1 kan. Ini kalau ditekan itu jadi kosong gitu, set text blank. Ya, itu gak simple. Terus kalau kita tekan submit, Oke, seperti yang aku jelaskan tadi. Pertama kita establish connection dulu pakai file koneksi. Terus kita buat satu string. String itu kita kasih nama SQL. Setelah itu kita isi command SQL tuh, select semua data dari admin, di mana username adalah username yang kita input itu, dan password yang kita input itu. Terus kita jalankan stringnya. Kalau misalnya stringnya jalan, berarti itu kan datanya ketemu tuh kan. Jadi ketemu itu kita keluarkan message login sukses. Terus kita pindahin ke profile option. Kalau misalnya nggak ketemu, berarti ada salah password atau username. Terus kita ini buat biar kursornya langsung ke password aja sih. Oke. Terus kita langsung ke apa nih? Profile option. Profile option tuh ini cuma ada 2 button sih. Button student sama button admin. Jadi itu kayak penghubung gitu deh. Kayak mau penghubung ke menu student atau penghubung ke menu admin. Kita pertama ke student dulu ya. Oke, student ada 3 menu tuh, ada menu add student, edit student, sama stop student yang ada kita demokan tadi. Pertama kita ke add student dulu. Add student tuh pertama kita kan ada text form nih. Ada text form sama ada button pilih juga. Jadi pertama kita ke reset. Reset tadi udah kejelaskan ya. Oke, ke submit.
Oke, jadi bedanya yang submit yang ini sama yang di login tadi itu. Jadi kalau tadi login tadi itu kan kita ambil data tuh, kan select ya kan tadi. Sekarang itu kita pakai insert, kita masukkan data itu istilahnya gitu. Kita masukkan data ke murid, terus ini jadi dalam kurung ini tuh semua semua apa nih namanya kepala tabel yang ada dalam tabel Nama ini user dan tabel password variabelnya ya. murid node. Ya nama variabelnya tuh ada nama induk. Nah tuh dah, itu kan ada semua tuh. Jadi value-nya itu dari yang diinputkan user tadi itu loh dalam text form sama button pilih itu. Oke, jadi sama aja kayak tadi. Cuman ini kita execute update bukan itu, bukan Ardo next. Nah jadi itu pastikan itu jalan stringnya. Jadi kalau udah sukses, langsung keluar tuh option pane isinya sukses menambahkan data siswa. Yang reset sama aja sih kayak tadi, cuman ini ganti aja namanya. Terus terus show student deh ya. Oke, show student tuh cuman satu tabel doang. Bentar. Jadi kenapa tabel tersebut bisa dapat data dari database itu? Aku buat satu metode tuh namanya void show record. Jadi pertama tuh kita seperti biasa kita buat establish koneksi ke database dulu. Terus kali ini itu kita seleksi semua data dari murid. Jadi semua data dari sini tabel murid itu kita pindahkan ke dalam tabel. Kita masukkan itu terus kita pakai ini namanya set model tuh. Itu ada importnya namanya dbutil. Dbutil result to table model. Nah tuh loh. Nah, ya kalau pakai ini kita nggak usah ribet-ribet gitu. Mau copy satu-satu lagi lalu langsung ngambil semua data. Nah, gitu. Jadi itulah kenapa tabelnya ada semua data dari database. Dari tabel yang kita pilih. Oke, terus yang terakhir tuh kita ada edit student. Bentar, edit student ketinggalan. Nah. Oke, ini sama aja kayak yang tadi. Cuma ini semua text form. Sama ada buat cari nama induk dulu. Oke, terus kita pertama pakai button cari dulu ya. Oke. Bentar. Gimana tuh? Kan mouse klik. Oke, jadi seperti biasa ini kita establish koneksi ke database dulu. Terus kita ambil inputan user dari ini text form yang ini, cari nomor induk. Kita ambil inputannya. Terus kita simpan jadi variabel string name. Terus kita buat string SQL lagi. Kita cari semua data dari murid di mana nomor induknya itu adalah name yang kita inputkan tadi. Nah, jadi misalnya kalau ketemu tuh, jadi semua text form itu diisi sama semua data dari tabel murid tuh. Saya ini kan ada input nama, kita isi sama string tabel nama itu, variabel nama dari tabel. Begitu juga dengan seterusnya. Nah, apabila tidak ditemukan muridnya tuh nanti keluar kayak semacam message gitu, murid tidak ditemukan. Coba aku deh ya. Ini kan jadi kan tabel murid ada kosong, jadi aku input source-nya nggak ketemu apa-apa. Nah kan murid tidak ditemukan. Murid hilang. Oke, terus itu ada button update sama hapus. Update dulu deh ya. Update itu yang ini. Jadi pertama tuh kita ambil semua inputan user yang dari text form yang banyak ini, kita ambil semua. Terus buat koneksi lagi. Besok kita buat string SQL lagi. Tapi kali ini kita pakai update. Jadi kita tuh mau ganti data doang, nggak mau masukin lagi gitu loh. Update murid di mana nama adalah nama yang kita inputkan tadi sama semua gitu, dibuat kayak gitu. Terus teraware. Jadi kita aplikasinya tahu tuh di mana mau masukkan datanya. Nomor induk adalah yang pertama kita inputkan tadi itu name. Nah, string name adalah input name. Input name itu yang besar ini. Nah, tuh. Terus kayak tadi aja sih di execute itunya SQL-nya. Terus kalau udah sukses ya udah keluar tuh sukses mengupdate data siswa. Nah, yang hapus juga gitu doang sih bedanya. Cuman tadi kan tuh update ya kan. Kali itu delete from murid. Di mana nomor induk adalah name yang kita inputkan. Nah, oke. Terus itu ada admin deh. Ya. Admin tuh sebenarnya sama aja sih sama student. Nah, coba aku buka admin ya. Kayaknya Oke, yang kalau admin tadi kan tinggal admin di kan scrollin aja deh. Iya.
eh add admin Sama tuh aja kayak soalnya. add student tapi ini variabel lebih sedikit kalau gitu. Kurang lebih sama doang kok. Sangat add editnya juga gitu. So admin juga. Oke. Terus sekarang aku jelasin tuh kelebihan program yang kami buat ini. Iya, seberapa canggih nih? Oke, jadi pertama itu karena itu kita simpan datanya ke dalam database semua. Jadi itu datanya itu tersimpannya bisa dalam jumlah banyak gitu. Nggak ada limit mau taruh berapa gitu. Nanti semua keluar kok dalam tabelnya. Terus eh tadi kan kita misal aku mau cari nih bentar, aku pakai edit Binda ya. Oke. Nah, ini kan aku ada username 12 nih. Bentar, jangan dari sini aja. Nah, shift 6 12. Nah, kalau misalnya aku mau ngedit data tuh gampang. Aku cuma selama aku lihat username itu selalu keluar kok data-datanya gitu. Jadi datanya gak akan hilang. Terus kan bisa dilihat juga dari database gitu loh data-datanya. Nah, terus selanjutnya tuh misalnya aku mau ganti data nih. Aku cuma perlu input username 12 gitu, terus langsung input doang gitu. Nah, update. Nah, Tinggal gitu. di-update, ya. Jadi simple gitu loh. Nah, nggak usah ngeri satu-satu lagi gitu dari tabel kan ribet ya kan. Kita tinggal cari doang username ya. Sama. Oke. Terus kekurangan nih, tentu saja aplikasi kami masih banyak kekurangan. Yang pertama tuh kekurangan kami itu misalnya aku buka tabel, bentar, aku close deh tabel. So admin deh. Yang admin aja, So yang screen admin kan kosong. kurang. Ya. Oke, jadi itu nggak turut tuh. Misalnya, bentar ini kan dua-dua tes ya, aku tambahin satu deh. ABC gitu. Username ABC, passwordnya ABC 123 mid, oke, B, terus kita show gitu, dia nggak kurut gitu loh kan, misalnya kita kalau mau kurut gitu sesuai dengan nama gitu atau sesuai dengan username kan lebih mudah gitu ya kan, jadi itu belum kami buat terurut. Terus kelemahan project kami yang lain tuh, jadi misalnya gini nih, mau kembali ke halaman login, ntar tekan ini deh. Nah, jadi misalnya gua lupa tuh username gua apa, gua bisa ganti gitu. Nggak ada tabel sign up gitu atau Iya. ganti password gitu. Kalau misalnya mau ganti itu harus dalam aplikasinya. Oke. Jadi terakhir tuh karena gampangnya loginnya ini. Soalnya kalau misalnya gua login deh ya. Kalau misalnya orang udah tahu tuh username-nya 12, passwordnya 1234. Nah, tuh udah bisa ganti semua data ini loh. Nah, Ya, data jadi admin, data kalau siswa bisa tuh juga bisa. ya, bisa diganti semua itu. Jadi kalau bisa tuh akunnya jangan sampai sampai orang yang nggak terpercaya gitu deh. Nanti jadi sebar dipakai kan ya kan, aplikasinya. Iya. Oke, jadi kelemahan sama kelebihannya sekian dulu sampai segitu mungkin untuk aplikasi kelompok kami. Kalau juga tuh pembagian tugas bisa dilanjutkan oleh Devina mungkin. Oke, sedikit nambahin buat yang kekurangan tadi. Kan kita emang udah aku bahas di awal, kalau kita tuh emang harus ada juru kunci yang terpercayanya. Jadi itu sih intinya akun utamanya itu yang megang semua segala-galanya itu hanya ada di master yang pegang akun pertama dan dia bisa ngakses database local hostnya juga. Sebenarnya yang admin aja juga Iya, bisa sih. Intinya semua admin harus terpercaya lah. Terus untuk pembagian tugas itu kita bagi untuk menentukan tema aplikasi itu kita bareng-bareng, kita brainstorming. Pada awalnya kita memilih untuk membuat aplikasi perpustakaan online gitu. Cuman setelah dipikir-pikir kayaknya perpustakaan online nggak ini cocok mungkin gitu. iya, karena kita memerlukan stok buku dan nyari database buku tuh nggak gampang. Jadi mending kita nyari yang udah lebih simpel yang emang harus ditambahkan manual gitu loh. Ya, Terus ya terus kalau aplikasi perpustakaan itu misalnya kalau mau ngiri bukunya gitu kan nggak cocok gitu kalau gak ada gambarnya ya kan. Kan gambar nggak bisa masuk ke dalam database gitu. ya kami cuma Jadi nggak memikirkan dinamis nanti aplikasinya. seberapa banyak gambar yang harus kami input manual kalau misalnya itu adalah perpustakaan karena perpustakaan nggak mungkin cuma punya 10 buku ya kan. Oke, terus untuk bagian desain aplikasi itu dikerjakan oleh saya, Devina.
Terus untuk coding add student dan add admin juga saya yang kerjakan. Selanjutnya ada code edit student, edit admin itu dikerjakan sama Farik. Lalu coding show student dan show admin juga dikerjakan sama Farik. Oke, sekian dulu dari presentasi kami dan penjelasan mengenai program kami. Mohon maaf bila tampilannya sedikit buram karena kami sama-sama tidak stabil sinyalnya. Sekian, mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih. Terima kasih. Oke, dah.